aku juga mau sharing dan sekaligus pengen nyemangatin teman-teman yang pengen daftar LPDP tapi belum punya LOA ya, belum punya Letter of Acceptance. It's okay. Ini juga terjadi padaku ketika aku daftar LPDP dan penutupannya itu udah mepet banget. LOA-nya belum keluar karena masih proses untuk seleksi. Jadi aku terpaksa daftar tanpa LOA ya. Kupikir it's gonna be really hard and tough karena emang harus melalui tes skolastik ya, kayak model-model TIU atau TPA gitu. Dan susah sih emang. Surprisingly, aku pikir aku nggak akan lolos di tahap itu karena agak susah ya, bukan agak, emang susah ya. Terus ketika aku buka, ternyata lolos dan sampai passing grade gitu ya. Terus habis itu bisa ngikutin seleksi selanjutnya di seleksi substansi. Nah, gimana sih caranya aku bisa lolos seleksi substansi? Dan persiapan aku betul-betul minim ya. Beberapa jam sebelum wawancara aku baru ngeprint outline yang nanti mungkin bisa aku sampaikan, termasuk perkenalan diri itu baru aku siapin beberapa jam sebelum itu. Waktu itu kebetulan lagi ada acara seminar di kampus dan aku ikut seminar juga di situ. I don't mean that I will take it not seriously, tapi take it relax gitu. Jadi aku coba untuk lebih relax untuk menghadapi wawancara. Nah, singkat cerita, aku baca lagi esai yang aku tulis apa, kemudian apa aja sih strength dan weaknessesku, rencana jangka panjang, jangka pendek ya. I think it's template ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti bakal muncul di wawancara. Relax aja, karena semakin kita relax, kita bisa lebih melakukan improvisasi pada jawaban yang akan nanti kita sampaikan. In my case, ada beberapa pertanyaan yang itu nggak aku siapkan gitu ya. Misalnya, apa sih yang pernah kamu lakukan selama kamu menjadi dosen luar biasa di tempat kamu saat ini? Satu project mandiri yang itu berdampak gitu. In my case, project secara mandiri sepertinya tidak ada ya. Tapi aku punya satu project kecil ya, namanya project buku berdering, yang mungkin juga nggak terlalu well known juga karena juga sempat vakum. Itu aku sempat sampaikan, saya punya satu project kecil namanya project buku berdering, menarasikan sejarah. Project kecil yang ternyata itu di-recognize oleh LPDP. Terus juga ditanyain tentang pengabdian yang pernah kamu lakukan selama kamu di kampus. Nah, alhamdulillah ketika aku di Undip ya, di Departemen Sejarah, pernah diajakin oleh profesor aku untuk ikut pengabdian di Kadung Mutih di Demak, dan juga ikut satu research project tentang master plan garam dengan KKP. Jadi itu bisa disebutkan. Jadi, kalau kita lagi nggak enjoy, mungkin kita bakal lupa apa aja yang pernah kita lakuin gitu ya. Terus juga ditanyain kalau untuk S3 mungkin lebih rigid, ditanyain tentang publikasi. Seberapa banyak kamu menjadi first author dalam sebuah publikasi internasional atau publikasi nasional? Pernah nggak kamu menjadi pemakalah dalam sebuah seminar internasional atau sebuah konferensi internasional? Nah, itu menjadi pengalaman yang di-acknowledge oleh LPDP. Oke, sama aku pengen cerita tentang atmosfer diri yang harus kita tampilkan ketika wawancara. Jadi kita kelihatan antusias gitu ya untuk menjawab pertanyaan, dan vibes kita positif gitu. Misalnya kayak ada pertanyaan, kenapa kamu pengen S3 gitu ya? Seberapa jauh kamu mempersiapkan diri untuk S3 gitu? Aku jawab kayak gini, saya begitu antusias ketika mencari data gitu ya, mengumpulkan data di Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya suka sekali membuka arsip lama gitu ya, mencium baunya, kemudian menerjemahkan, menganalisis, dan kemudian menarasikannya dalam sebuah artikel. Saya begitu antusias untuk itu, dan saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bisa melakukan hal ini gitu. Saya yakin bahwa penelitian saya akan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan masyarakat ya. Ya, kita harus betul-betul optimis ya bahwa riset kita, meskipun riset berbasis literatur historis, kita yakin bahwa itu punya nilai guna gitu ya, sebagai misalnya basis kebijakan pemerintah gitu, sebagai
alternatif gambaran solusi yang bisa ditawarkan untuk masa depan, itu juga satu kontribusi yang ternyata signifikan loh. Jadi kita nggak perlu melulu berpikir ilmu sejarah tidak tangible, tidak kelihatan solusinya, dan kita ngerasa putus asa untuk itu. No need lah. Saya pikir itu ya yang harus kita tunjukkan ketika proses seleksi wawancara LPDP. Saya tentu saja masih awam, saya baru pertama kali nyoba LPDP, dan tentu teman-teman yang lain jauh lebih tahu dan lebih paham tentang proses-proses LPDP ya, seleksinya. Tapi at least yang saya pahami tentang beasiswa ini adalah we actually should be original gitu ya. Bahkan ketika kita nulis esai, kita harus original. Jadi esai itu bukan satu template yang bisa kita copy and paste dari satu awardee ke awardee yang lain gitu ya. Tapi itu bisa banget menjadi inspirasi kita untuk mulai menulis gitu. Saya bikin esai sesuai dengan pengalaman hidup yang saya miliki, kemudian case yang saya tangkap dari lingkungan gitu ya. Dan saya merasa bahwa saya harus belajar lagi untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya gitu. Hal lain yang gak kalah penting juga, kita harus memberikan satu gambaran yang lebih rinci ya terkait dengan persiapan kita S3 misalnya. In my case, aku menjawab dengan jujur ya, persiapan-persiapan yang sudah saya lakukan ya, udah aku lakukan untuk proses S3 ini. Misalnya aku pergi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di lantai 24, itu ada koleksi majalah, ada koleksi koran-koran, ya majalah-majalah lama, ada laporan-laporan lama gitu ya. Kemudian ke Arsip Nasional Republik Indonesia, ada Colonial First lah gitu ya. Itu bisa menjadi satu kekuatan gitu ya, yang membuat kita jadi, oh anak ini serius nih, mungkin begitu ya di mata interviewer. Hal-hal yang semacam itu ternyata dinotis gitu ya. Bahkan sampai di akhir wawancara itu, Bu interviewer itu bilang, ya semoga nanti bisa diterima di LPDP dan bisa mengeksplorasi lebih jauh di Arsip Nasional maupun di perpustakaan di lantai 23 itu ya. Oke, mungkin segitu dulu ya informasi yang bisa aku sampaikan sementara waktu. Nanti kita bisa sambung lagi. Ini ternyata HP ku udah mau habis memorinya. Tadi beberapa kali harus take dari awal dan ngambil angle yang lain karena ngapus yang beberapa file yang